Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari pengukuran level pada tangki tertutup atau closed tank menggunakan DP transmitter remote seal atau ada yang menyebutnya juga diaphragm seal. Bentuk DP transmitternya seperti ini. Jadi di dalam capillary tube-nya ini atau pipa kapilernya ini terdapat liquid dengan spesifik gravity tertentu, bergantung kepada liquid apa yang ada di dalamnya. Remote seal differential pressure transmitter ini biasanya digunakan ketika DP transmitter tidak boleh terkena fluida proses secara langsung. Remote seal ini berfungsi untuk melindungi DP transmitter dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh media proses. Remote seal digunakan pada kondisi proses berikut. Yang pertama, temperatur proses yang ekstrim. Bisa dikatakan juga ini temperatur prosesnya terlalu panas atau terlalu dingin. Yang kedua, media proses yang memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi atau berisi padatan sehingga berpotensi terjadinya penyumbatan. Yang ketiga, media proses yang bersifat korosif. Yang keempat, media di dalam proses harus bersih dan higienis. Jadi ini media prosesnya digunakan untuk minuman atau mungkin untuk obat-obatan. Tidak boleh terkontaminasi dari kondisi di luar proses. Yang kelima, media proses yang mudah mengeras atau menggumpal. Yang keenam, pengukuran level interface. Jadi level interface ini pengukuran level di mana liquid atau cairan di dalam tangki atau vesselnya ini terdapat dua liquid. Yang ketujuh, media proses yang bersifat toksik atau beracun. Nah, sekarang spesifikasi fill fluid pada remote seal. Jadi fill fluid ini adalah cairan yang ada di dalam pipa kapilernya tadi atau capillary tube-nya. Nah, spesifikasinya ini tergantung kepada spesifikasi proses juga. Jadi pemilihannya bisa dilihat pada tabel berikut. Di sini ada nama liquidnya, tipe liquid atau fluida di dalamnya. Kemudian di sini deskripsi, ada temperatur range, viskositas, specific gravity. Di sini ada thermal expansion-nya. Yang penting untuk mengkalkulasi range-nya nanti yaitu ini, specific gravity dan nama dari liquidnya. Jadi liquidnya apa yang di dalam, kemudian specific gravity-nya berapa, nanti digunakan untuk kalkulasi range-nya untuk menentukan LRV dan URV. Jadi setiap proses mempunyai spesifikasi yang berbeda, maka penentuan liquid yang di dalam capillary tube-nya itu harus disesuaikan juga. Untuk sumber tabel ini bisa dilihat di bawah. Nah, sekarang kita akan mulai mengukur range dari DP transmitter yang menggunakan remote seal ini. Dimana sekarang posisi transmitter sejajar dengan tapping point 0% dari tangki. Cara menghitung LRV dan URV-nya. Pertama, prinsip DP transmitter dulu, kita harus tahu bahwa pressure di sisi high dikurangi pressure di sisi low. Pressure di sisi high adalah SG1, SG proses. H1 ini adalah titik 0% sampai 100% dari tangki. Berarti P di sisi high itu SG1 dikali H1, tekanan hidrostatis yang ada di dalam tangkinya. Sekarang pressure di sisi low ini SG yang ada di dalam capillary tube, yang tadi tabelnya sudah kita lihat, dikali dengan H2. H2-nya ini sebenarnya sama ya dengan H1 dari 0% sampai 100% tangkinya. Kemudian kita masukkan rumus delta P sama dengan pressure high dikurangi pressure low. Delta P sama dengan SG1H1 dikurangi SG2H2. Jadi rumus delta P-nya untuk nanti kemudian mencari LRV dan URV-nya yaitu SG1H1 dikurangi SG2H2. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi DP transmitternya ada di atas 0% dari tangki? Jadi pemasangan atau instalasinya dia ada di atas tapping point 0% daripada tangki. Sama delta P. Nah,
Di sini pressure yang masuk ke sisi high itu sama dengan Sg1H1, ini pressure di titik 0% ini. Sg2 itu Sg di capillary tube, liquid di capillary tube kali Ha. Jadi pressure yang di sisi high ini Sg1H1 dikurangi Sg2Ha. Kemudian pressure yang masuk ke sisi low-nya yaitu Sg2 dikali Hb. Ketinggian Hb, Sg2-nya Sg capillary tube. Nah, delta P sama dengan pH dikurangi PL, pressure high dikurangi pressure low. Maka rumus delta P-nya Sg1H1 dikurangi Sg2Ha dikurangi Sg2Hb. Oke, diturunkan dari rumus di atas. Kemudian sekarang delta P sama dengan Sg1H1 dikurang. Nah, ketika kita mau masukkan kurung di sini maka ini jadi plus ya. Kayak penjumlahan misalkan 3 dikurangi 1 dikurangi 1 kan sama dengan 1. Nah, ini sekarang 3 dikurangi 1 ditambah 1 atau 3 kurangi 2 kan sama dengan 1 juga, berarti sama. Jadi Sg1H1 dikurangi kurung Sg2Ha ditambah Sg2Hb. Nah, ini delta P-nya Sg1H1. Nah, ini Sg2-nya kita keluarin lagi sehingga menjadi Sg2Ha ditambah Hb. Oke. Nah, di sini Sg1H1 dikurangi Sg2H2. Kenapa? Karena Ha ditambah Hb ini sama dengan H2. Jadi Ha ditambah Hb itu sama dengan H2 kan. Maka di sini menjadi Sg1H1 dikurangi Sg2H2. Sehingga rumus untuk mencari delta P-nya Sg1H1 dikurangi Sg2H2. Sekarang bagaimana kalau posisi DP transmitternya berada di bawah tapping point 0% tangki? Nah, di sini saya baginya, di sini ada H1, kemudian yang di pipa kapilernya H2. Nah, kemudian dari 0% ke DP transmitternya saya kasih HA, yang sisi sini juga sama ya HA, karena ini pasti ketinggian di sini akan sama dengan ketinggian di sisi high akan sama dengan ketinggian di sisi low yang dari 0% ini. Rumusnya sama. Nah, untuk yang pressure high di sini tekanan yang masuk ke sisi high itu pertama Sg1 dikali H1. Ini tekanan hidrostatis dari prosesnya, ditambah nih ada tekanan hidrostatis lagi dari sini, di mana ini menggunakan Sg2, Sg capillary tube-nya dikali Ha, ketinggian Ha ini. Sekarang untuk yang pressure low, nah, di sini saya juga H-nya dibagi 2. Jadi yang pertama Sg2H2 dulu, ditambah Sg2 juga karena masih sama ya, ini pipa kapiler, Sg2 dikali Ha. Sekarang delta P berarti Sg1H1 ditambah Sg2Ha dikurangi Sg2H2 ditambah Sg2Ha. Nah, sekarang kurungnya kita buka semua. Sg1H1 ditambah Sg2Ha ini minus Sg2H2. Nah, karena ini plus ketemu minus berarti jadi minus juga. Sg2H2 menjadi Sg2Ha. Oke, nextnya. Nah, ini Sg2Ha, di sini ada Sg2Ha. Berarti kalau ini dikurangi ini kan hasilnya 0. Jadi ini bisa kita coret aja. Sehingga rumus akhir delta P-nya menjadi Sg1H1 dikurangi Sg2H2. Nah, ini rumus delta P-nya. Kesimpulannya apa? Jadi pada pengukuran level menggunakan remote seal ini, ternyata posisi transmitter baik itu sejajar, di atas, ataupun di bawah tapping point 0%, rumus yang digunakan sama. Ini. Delta P sama dengan Sg1H1 dikurangi
Sg2H2. Yang harus diperhatikan pertama Sg proses. Yang kedua H1 ini. H1 ini kan pasti sama dengan H2. Jadi tapping point 0% sampai 100%-nya ini yang harus diperhatikan. Dan Sg2, Sg di dalam pipa kapilernya. Jadi 3 poin itu yang harus diperhatikan. Sekarang kita akan mulai menghitung nilai LRV dan URV-nya. Kita pakai gambar yang sejajar aja. Karena rumusnya tadi sama ya, dengan posisi DP transmitter dimanapun rumusnya tetap sama. Jadi di sini Sg prosesnya 0,5, H1-nya 1000 mm atau 1 meter. Sg capillary tube-nya 0,9, H2-nya sebenarnya sama ya meskipun delta P. Nah, untuk LRV kita tetap pakai rumus delta P-nya dulu. Hanya yang beda di sini H1-nya 0. Jadi kondisi ketika tangkinya 0. Tangkinya 0%. Di sini berarti Sg1-nya dikali 0. Berarti LRV-nya tinggal minus Sg2H2 karena ini bilangan dikalikan 0 ya hasilnya 0. Berarti hasilnya jadi untuk nyari LRV-nya minus Sg2H2 berarti minus 0,9 dikali 1000. Jawabannya LRV-nya minus 900 mm H2O. Sekarang mencari URV-nya menggunakan rumus delta P yang sama. Ini sekarang H-nya ada nilainya. Jadi 0,5 Sg1 dikali 1000 dikurangi 0,9 dikali 1000. 500 dikurangi 900 sama dengan URV-nya minus 400 mm H2O. Sekarang kita tentukan diferensial pressure dan output sinyal instrumentasinya. Jika kondisi level di sini misalkan 50%. Berapa sih delta pressure yang dibaca oleh transmitternya ketika kondisi level 50%? Pertama, span itu sama dengan URV dikurangi LRV. Tadi kita udah dapat URV dan LRV-nya, tinggal dimasukkan. Minus 400 dikurangi minus 900. Berarti spannya minus 400 ditambah 900. Berarti spannya 500 mm H2O. Selanjutnya kita delta P dalam X persen. Rumusnya span dikali berapa persennya ditambah LRV. Ini kondisi delta P-nya sekarang 50% ya. Berarti spannya 500, ini X-nya 50/100, ditambah LRV-nya tadi minus 900. Berarti menjadi 500 dikali 50%-nya ya berarti 250 dikurangi 900. Nah, berarti delta P dalam kondisi 50% itu sama dengan minus 650. Jadi ketika level tangki ini 50%, maka transmitter ini membaca delta pressure-nya itu minus 650 mm H2O. Selanjutnya kita menghitung berapa sinyal instrumentasinya. Sebenarnya kalau secara linearitas 50% itu pasti keluarnya ya 12 mA. Nah ini kita mengubah dari range minus 900 sampai minus 400 mm H2O ke 4 sampai 20 mA. Kita akan mengkonversi ke sinyal standar instrumentasi. Nah, ketika di sini minus 650 mm H2O, berapa miliampere sih output dari transmitternya? Untuk yang diketahui kita kasih notasi B, untuk yang ditanyakan kita kasih notasi A. LRVA itu berarti kan 4 mA. URVA-nya 20 mA, span A-nya berarti 16 mA. Kemudian LRVB-nya minus 900, URV-nya minus 400, span B-nya 500 mm H2O. Nilai B yang diketahui adalah minus 600 mm H2O. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus ini. A sama dengan B dikurangi LRVB, span A per span B ditambah LRVA. Nah, B-nya minus 650 dikurangi LRVB-nya minus 900 dikurung span A-nya 16 dibagi span B-nya 500 ditambah LRVA-nya 4 mA. Berarti minus 650 ditambah 900 250. Nah, ini disederhanakan dibagi 2. 16 dan 500-nya dibagi 2 berarti jadi 8 per 250 tambah 4. Berarti sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 mA. Nah, jadi begini cara hitung berapa output sinyal
standar instrumentasinya. Ketika level di sini 50%, maka output dari DP transmitternya adalah 12 mA. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.